Selamat malam, Bang Reno, Malam, dan selamat malam. malam semuanya. Bisa menangkap suara saya? Jelas, sangat jelas. Jelas, Jelas kedengaran? sekali, jelas sekali, Bu. Ya, ya, karena saya sendiri lagi di kendaraan. Saya ingin berbagi tentang kejadian 2 minggu lalu. Pak Bona mengalami kepala pusing. Pusing Oke, 2 hari, saya pikir pusing biasa saja karena kebetulan di rumah ada tukang, jadi dia bantu-bantu. Ya faktor usia, saya pikir ya mungkin terlalu lama di panas, terlalu capek gitu, jadi pusing-pusing saya nggak terlalu hiraukan. Saya oke, pikir pusing biasa, ternyata setelah 2 hari dia pusing-pusing begitu, memang belum biasa pakai ziok itu di dada 4. Kalau keluar rumah dia selalu pakai tambahan 2 di leher. Nah, pada saat-saat sibuk-sibuk kerja begitu, dia lupa pakainya di leher gitu kayak. Nah, waktu pusing itu saya pikir biasa saja. Besok paginya bangun itu jari kelingking nggak bisa ditekuk sama jari sebelahnya, agak separuh nggak bisa tekuk penuh gitu loh. Tapi yang 2 lagi bisa, yang 3 lagi jari itu bisa. Nah, tapi kakinya agak 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 miring jalannya. Saya pikir apa salah urat atau memang ada otot yang sakit. Jadi kita nggak terlalu pikirkan karena dia bicaranya biasa, normal gitu, nggak apa namanya itu yang balelo gitu. Nah, tapi tetap kita anjurkan ke puskesmas karena kebetulan di kompleks itu ada puskesmas yang dekat ke rumah. Nah, oleh dokter dia divonis stroke ringan. Saya pikir kok pakai jiok kok bisa stroke gitu kan. Dikasih oke. obat 2 macam tapi nggak diminum. Nah, karena sibuk ada yang kerja di rumah, tapi anak-anak saya bilang karena papa sudah lanjut usia harus dikontrol, check up, general check up rumah sakit gitu. Tapi belum sampai seminggu belum belum ke dokter aja gitu karena merasa bisa jalan gitu, bisa ngomong gitu. Nah, setelah seminggu dari dokter itu, dari puskesmas itu kita bawa ke Rumah Sakit Santo Yusuf. Nah, yang mengagetkan saya begitu daftar, dia langsung dokternya bilang rawat inap. Lah, saya kan kaget rawat inap gitu. Terus mau di CT scan. Nah, dengar CT scan itu saya tambah cemas. Saya pikir ada apa? Terus rekam jantung. Nah, rupanya untuk perawatan di rumah sakit besar begitu memang harus rawat inap dan harus diobservasi, dan mereka kalau ada pasien datang itu memang harus diobservasi keseluruhannya gitu. Nah, kayak di puskesmas kan cuma hanya diagnosa saja gitu kan, hanya masih diagnosa saja ini gejala stroke ringan gitu. Tapi saya mendengar gejala stroke ringan pun saya itu cemas gitu loh, karena saya prinsipnya saya nggak mau mengurus orang yang stroke. Ya, nah, halo, halo, Ya, kedengaran ya Pak ya, silakan lagi Bu lagi Ida, jelas, ya, karena jelas. saya lagi di jalan. Terus saya tuh di hati saya tuh, aduh kita pakai ziok nih, gitu kan. Tapi waktu pulang dari puskesmas itu langsung bapak itu saya bikin tambah 2 di tangan yang tadi lemah itu tambah 2 keping, dan di kepala saya tambah 2 keping. Akhirnya pak bapak itu pakai berapa keping? Yang biasanya 4 keping di dada, di leher kalau keluar rumah baru tambah 2, itu nggak selalu dipakai. Nah itu total saya pakaiin bapak itu 10 karena saya cemas. Saya cemas karena apa? Prinsipnya saya nggak mau mengurus orang yang sakit berat, misalnya gagal jantung, stroke gitu kan. Kita kan punya alat kesehatan gitu. Saya bilang Pak Teguh, Pak Bona sakit gini 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 gini, tapi saya udah pakein 10 gitu. Ibu tetap kontrol ke rumah sakit ya. Iya Pak. Tapi menurut pengamatan saya keadaan Pak itu masih bagus gitu. Cuman tangannya kenapa ya, jarinya gitu. Terus kok kakinya agak-agak miring gitu jalan. Apa salah ngangkat, apa salah posisi, saya masih berpikir seperti itu. Tapi saya pakai tambah 2 di kepala sampai sakit ya. Pakai apa? Pakai sabuk itu. Aduh kencang sekali deh. Nggak apa-apa. Kalau mau tidur dipakai atau apa, saya paksa aja dipakai.
Terus di tangan juga saya pakai isolatif, lakban. Saya kasih lakban supaya nggak lepas kan, gitu. Nah, itu ada berapa hari dipakai baru kita kontrol itu. Nah, hasil dari kontrol itu, dari general check up di rumah sakit, CT scan, EKG, gula lab ya, dan gula darah rutin semua diperiksa keseluruhannya. Kolesterol, asam urat itu normal. Gula darah normal, gula darah 100, kolesterol juga normal, asam urat 6,1. Saya pikir apa karena juga sudah saya pakai 10, saya pikir gitu. Nah, itu hasil dari general check up keluar hari apa kemarin ya, udah seminggu yang lalu lah ya. Itu jadi saya menggembirakan sekali hasilnya karena ternyata labnya EKG apa namanya CT scan. Yang paling menakutkan kayak CT scan Pak, kalau ada pecah pembuluh darah atau penyumputan pembuluh di otak gitu, itu yang paling mencemaskan saya. Ternyata semuanya baik. Nah, mungkin kasus-kasus seperti usia lanjut seperti Pak Bona itu atau teman-teman yang lain, nggak usah ragu untuk menggunakan Ziok itu ya maksimal. Maksimal itu saya cobakan seminggu, itu hasilnya semua bagus. Itu hasil labnya, hasil darahnya, CT scan-nya semuanya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ragu menggunakan Ziok ion negatif ini untuk 6 keping, 8 keping, nggak usah ragu karena saya sudah mendapatkan hasil yang bagus, yang memuaskan gitu, yang menggembirakan buat kita dengar pada malam hari ini. Supaya kalau ada penyakit-penyakit yang kira-kira mencemaskan kita, membingungkan kita, coba ditambah lagi pemakaian kartunya. Kenapa saya bilang begitu? Ini pribadi saya. Saya pernah ke Pulau Seribu beberapa kali. Nah, kalau saya sudah nyebur gitu di laut, rasanya saya nggak pengen keluar gitu loh. Bayangkan air laut itu berapa ion negatifnya. Ternyata kan nggak berbahaya. Saya bolak-balik lagi, berenang lagi, berendam lagi, rasanya nggak puas-puas gitu, dan rasanya enak sekali buat tubuh kita gitu. Jadi kan mungkin ada teman-teman yang masih ragu pemakaian 4 takut bahaya, 6 takut bahaya. Ternyata saya pakaikan sama Pak Bona ada 10 keping nggak bahaya. Dan saya juga kalau tiap malam, tiap bangun pagi jam 5 saya udah bangun. Nggak langsung turun, nggak langsung. Saya selalu terapi pakai kartu ini di badan saya. Saya jajarin 8 kartu, kadang-kadang 10 kartu gitu. Saya fit sepanjang hari gitu loh. Saya fit sepanjang hari. Lab saya juga normal, tekanan darah saya juga normal. Kemarin saya tensi di rumah sakit, saya periksa normal semuanya. Padahal kita usia lanjut. Bapak itu 68 tahun, saya menjalan 58 tahun. Jadi di usia lanjut memang perlu pendampingan cover dari Ziok yang negatif ini. Itu saja Pak. Jadi terlalu panjang. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Ida sudah berbagi pengalaman malam hari ini, berbagi testimoni.